Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di hutan tertua di Indonesia. Namanya adalah Alas Purwo, yang merupakan taman nasional di Indonesia. Dan saat ini saya akan mengajak kalian semuanya menikmati ataupun melihat sesuatu yang sakral begitu. Tempat ini dulunya diyakini merupakan tempat berkumpulnya para raja-raja Nusantara. Mereka melakukan musyawarah ataupun berdiskusi tentang sesuatu begitu, dan ini berdekatan dengan laut selatan ya. Namun untuk menuju ke tempat sakralnya kita harus melewati jalur setapak seperti ini, dan di sini terdapat papan nama pengunjung ke Goa Istana. Nah, kami sudah lapor kepada petugas dan kita akan lanjutkan perjalanannya, yang menurut dari petugas untuk menuju ke sana memerlukan waktu kisaran 20 menit teman-teman. Dan tempat ini sangat asri sekali karena memang hutan ataupun Alas Purwo ini merupakan hutan yang paling tertua. Nah, kita dapatkan papan yang bertuliskan Balai Taman Nasional Alas Purwo, tata tertib masuk gua, pengunjung dilarang bermalam di dalam gua, membuang sampah sembarangan, melakukan vandalisme atau coret-coret, mengambil apapun selain foto. Jadi kita diperbolehkan untuk eksplor ataupun ekspos tempatnya, namun tidak boleh bermalam ataupun melakukan sesuatu yang sifatnya merusak teman-teman. Nah, seperti ini jalannya untuk menuju ke Goa Istana. Jadi teman-teman yang masih belum tahu tentang Goa Istana, sedikit keterangan dari berbagai macam sumber folklore bahwa Goa Istana itu adalah goa tempat berkumpulnya raja-raja. Bahkan Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, pernah berkunjung ke Goa Istana, yang menurut dari beberapa sumber warga katanya Presiden Insinyur Soekarno pernah bertemu Ratu Kidul atau Ratu Laut Selatan teman-teman. Nah, kondisinya itu saat ini ya berbeda dengan waktu kami meliput di portal masuk ya. Di situ alamnya masih alam-alam ataupun pohon-pohon yang ditanam di zaman-zaman sekarang, tapi kalau di sini ini sudah merupakan hutan ataupun alas yang benar-benar asri ya, tumbuh secara alami begitu. Nah, ini ada jembatan seperti itu jembatannya, dan airnya cukup jernih. Kita di sini sudah menikmati suasana sunyi, dan teman-teman sedikit bahwa ada beberapa mitos ketika seseorang masuk ke Alas Purwo. Jadi Alas Purwo itu terkenal angker, sakral, mistis juga, dan harus punya niatan baik teman-teman. Jadi jangan punya niatan buruk kalau datang ke sini ya, karena memang di sini itu yang namanya hutan ya, bagaimana hutan ya berkumpulnya sosok-sosok astral yang pasti seperti itu. Dan di sini saya mendapati hutan bambu. Nah, ini sangat lebat sekali bambunya. Ini bambu tali ya, bambu tali. Biasanya warga itu memanfaatkan bambu ini untuk membuat tali begitu, mengikat untuk rumput ataupun pakan-pakan ternak yang biasa diambil di ladang gitu teman-teman. Nah, ini jalannya sudah tersedia cukup baik, batu-batu makadaman ya, ataupun batu-batu koral, dan di sini sudah mulai sunyi. Kita harus tetap tenang, tetap waspada juga, karena hewan-hewan flora fauna beberapa endemik itu masih terjaga, sangat-sangat terjaga di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Makanya barusan ketika kami melintasi jalur utama, di situ ada papan peringatan harap berhati-hati, ada beberapa hewan yang kadang melintas. Nah, bismillah.
Mohon maaf ya agak ngos-ngosan karena memang jalurnya ini lumayan lah agak tinggi begitu. Ya kita coba menuju ke sana ya. Teman-teman, ini saya on time untuk record kameranya supaya pemirsa di rumah tahu seperti apa sih keadaan Alas Purwo yang sangat terkenal, baik itu eh, berbagai macam wisata alamnya, juga beberapa mitos-mitos tertentu di dalamnya ya. Dan katanya sih dari beberapa sumber yang saya baca, Aji Saka ya, itu katanya itu eh, bertirakat di sini. Bahkan ada juga Syekh Jubakir yang mengalahkan jin-jin itu katanya itu berawal dari Alas Purwo ini, teman-teman. Bismillah, selamat, Bismillah, selamat. Nah, ini ada papan peringatan lagi, ada jalur evakuasi. Nah, Bismillah. Dan kalau di sini mitosnya ya ataupun larangan yang tidak boleh dilakukan, satu, niatannya harus tidak boleh niatan yang buruk. Kadang ada beberapa ya yang namanya orang ya, namanya manusia ya, ada juga lah yang tidak baik, niatan datang ke tempat Alas Purwo ini dengan niatan cari pesugihan. Nah, ada juga yang niatannya itu untuk mendapatkan pusaka, karena di sini ini adalah terselimutnya pusaka-pusaka Majapahit. Jadi pusaka-pusaka Majapahit itu ya, ada yang mempercayai semuanya itu lenyap begitu dan terselimuti gaib di Alas Purwo ini. Makanya orang yang datang ke sini itu tujuannya itu ada yang ingin mendapatkan pusaka-pusaka tersebut. Bahkan ada orang yang melakukan bertapa, tapi tujuannya itu tidak baik, untuk mencari sesuatu yang serba instan lah, tidak ingin bekerja keras ya. Nah, kita akan terus teman-teman menuju ke tempatnya. Ini kami sudah perjalanan di kisaran 7 menit dari awal kami on kamera. Dan di sini meskipun tidak banyak kami dapati pohon-pohon besar, karena memang ini jalur untuk menuju ke tempat-tempat sakral ya. Banyak sekali, apalagi di hari Sabtu atau weekend, orang yang berkunjung ke tempat-tempat sakral yang ada di Alas Purwo. Ya teman-teman, selain dengan adanya mitos-mitos yang saya terangkan barusan, ada juga ketika masuk ke Alas Purwo, ketika kita mendengar ada orang yang memanggil nama kita, itu tidak boleh menoleh katanya. Jadi tidak boleh merespon, harus diabaikan, karena nanti tanpa kita sadari kita itu masuk ke dimensi lain atau ke dimensi sakral. Bayangkan ketika di malam hari ini di kisaran jam 10 pagi teman-teman, suasananya itu sudah seperti ini, sangat sunyi sekali. Nah seperti itu ya, banyak kicauan-kicauan burung, bahkan tonggeret ya, atau kumbang yang ada di pohon itu. Nah bisa dilihat ataupun didengar untuk suara-suara burungnya, sangat asri sekali teman-teman. Ini di jam 10 pagi dan ini memang berdekatan dengan laut selatan. Jadi awal kami buka kamera itu hanya kisaran 50 meter dengan laut selatan. Makanya gua yang kita akan datangi ini adalah tempat bertemunya Insinyur Soekarno dengan Ratu Laut Selatan, katanya begitu teman-teman. Kita boleh mempercayai, boleh tidak, karena itu hak pribadi masing-masing ya. Tapi yang jelas Alas Purwo ini merupakan alas ataupun hutan dengan luas 44.000 lebih hektar teman-teman. 44.000 hektar lebih. Kita dapatkan ini pohon aren kalau tidak salah ya. Ini pohon aren,
tapi ini sepertinya sudah tumbang dan terbentuk seperti pipa begitu yang cukup besar, teman-teman. Nah, banyak akar-akar ataupun tanaman-tanaman merambat. Nah, seperti ini secara utuh kalau pohon aren itu tidak tumbang. Nah, seperti ini, teman-teman. Insya Allah. Bismillah, selamat. Kita agak percepat ya, dan mohon maaf memang agak ngos-ngosan. Dan ini untuk tanahnya saat ini basah, ada yang berlumpur juga. Astagfirullahaladzim. Tuh itu, tuh monyet, monyet, ada monyet, teman-teman, yang dari atas lagi meloncat, tuh loh. Dan saya harus benar-benar pegang erat-erat perangkat ini, karena memang katanya suka usil, dia suka ngambil perangkat ataupun benda-benda yang dari pengunjung begitu, dan tidak boleh memberi makan ya. Nguyo, pipis, pipis rek, monyetnya pipis. Bismillah, selamat, jangan ganggu yo, jangan ganggu. Bismillah. Ya teman-teman, untuk semua itu banyak sekali monyetnya. Untuk para pengunjung yang datang ke Alas Purwo dilarang memberi makan semua hewan-hewan yang ada di sini. Ya, tujuannya supaya tidak terkontaminasi dengan zat kimia gitu. Katanya kan pengunjung itu biasanya kan suka memberi semacam apa ya, snack-snack gitu ya, makanan instan itu kan ada zat kimianya. Jadi biarlah hewan-hewan di sini mencari makan di alam ini secara alami begitu. Nah, ini sudah basah jalannya, sudah basah, dan di sana kami mendapatkan itu apa namanya, jembatan kecil. Sepertinya ini sungai juga yo. Bismillah. Aduh, agak pusing, kepalaku pusing separuh, teman-teman. Bismillah. Ya Allah, apa rek? Saya mendengar gerakan begitu. Tuh, itu ada batuan-batuan andesit ya. Dan ini ada bekas penebangan pohon. Ini memang sengaja ditebang karena mungkin awalnya tumbang, menghalangi jalan, sehingga ditebang, disingkirkan. Oh, seperti itu teman-teman. Itu adalah sungai yang ada di dalam hutan ataupun Alas Purwo ini. Jadi Alas Purwo ini merupakan hutan paling ujung di Pulau Jawa bagian timur. Tepatnya di masuk kecamatan Purwoharjo ya, di Kabupaten Banyuwangi. Aku kesini agak pilek ya, makanya suaranya agak beda. Bismillah. Memang hawanya itu rawan sakit, teman-teman. Kemungkinan ini sudah masuk di musim pancaroba ya. Tuh kayak gitu. Wih. Ini semuanya ini di kanan kiri kita saat ini adalah pohon-pohon bambu yang sangat rapat sekali. Nah, itu ada pohon besar. Wih, agak kesini semua. Lumayan pusing kepalaku. Bismillah, selamat. Bismillah, selamat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Loh, kami mendapatkan semacam jedingan ya, atau semacam tempat mandi begitu yang terbentuk secara alami mungkin. Loh, kayak gitu loh teman-teman. Jadi semacam kayak tempat mandi dari batu-batu andesit yang terbentuk secara alami. Bahkan bentuknya di sini tuh aneh. Loh, kayak gitu yo. Loh, ini apa ini? Kok bentuknya kayak gini, teman-teman? Loh. Ini kalau hujannya agak lebat berarti bisa meluap ke jalur ini. Bismillah. Ayo. Ini masih lama kah? Atau sudah hampir dekat ya
katanya 2 kilo. Ini sudah perjalanan 15 menit yo. Oke, saya percepat ya. Ya kisaran 1,5 kilo lah kami menelusuri jalur ini. Kami mendapatkan papan lagi seperti biasa, perihal tata tertib masuk gua. Dan di sini ada tempat istirahat begitu, sebuah gapura kecil maupun cungkup begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pengunjung bisa beristirahat di sini ketika lelah, dan kita akan lanjutkan perjalanannya. Nah, kita terus telusuri terus ya. Lumayan cukup dalam masuknya ke dalam hutan ya. Tapi hutan di sini untuk yang saya lihat masih kebanyakan hutan ataupun pohon-pohon bambu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya juga ada pohon-pohon yang besar. Nah, seperti yang ada di depan kita ini, yang tumbang ini kan pohonnya sangat besar ini. Tidak tahu ini pohon apa ya. Loh, ternyata tumbang. Tapi alhamdulillahnya tumbangnya itu bukan tumbang kepada jalur ini, tidak menutupi jalan, tapi tumbangnya malah ke dalam gitu teman-teman. Tuh seperti ini ya. Mungkin karena angin kencang. Wih, ternyata ada selang air ya. Jadi yang untuk cuci tangan maupun cuci muka di pos masuk itu, sumber airnya berasal dari sini, dan ini berasal dari gua istana, kacanya gitu. Mungkin di situ terdapat sumber mata air ya. Saya juga penasaran teman-teman. Itu loh, ada pohon yang akarnya itu seperti dililit ular. Itu loh teman-teman, akarnya seperti dililit ular. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Semakin sunyi. Kicauan burungnya sangat merdu. Ini belum seberapa ya teman-teman. Kita masuk ke dalam hutan ini hanya kisaran 2 kilo. Masih belum seberapa, makanya kalau masuk ke dalam terlalu jauh sangat berbahaya. Pohonnya besar-besar. Saya sendirian teman-teman. Loh, jadi saya ini melewati jalur menuju gua yang katanya tempat bertemunya Presiden Insinyur Soekarno dengan Ratu Laut Selatan ya. Ini Roro Kidul. Ini saya melewati jalur ini sendirian. Kayak gitu. Tak off dulu ya, ambil nafas aku. Lumayan teman-teman, lumayan jauh, tapi kita tetap semangat ya, karena ini merupakan tempat yang bersejarah banget. Jadi selain hutan yang merupakan hutan tertua di Indonesia, yang tersimpan di dalamnya banyak sekali peninggalan-peninggalan yang bersejarah. Masih jauh.
Kayaknya dekat deh. Kayaknya sudah dekat teman-teman. Nah, ini berbelok ke kanan. Bismillah, selamat. Nah, alhamdulillah saya sudah bisa melihat sinar matahari. Sampai terumus rek, sampai ngeringet teman-teman. Bentar ya, tak off dulu, tak istirahat ya teman-teman. Di tengah-tengah perjalanan saya mendapatkan pohon ambar yang cukup besar ini teman-teman. Ini diameternya ini mungkin ada 10-15 meter ya. Dan anehnya di tengah-tengah dari pohon ambar ini ada semacam ruang begitu. Nah, seperti ini ruangannya ya. Semacam pas untuk orang duduk ya, bersila di sini. Bahkan di sini kami mendapati dupa-dupa yang habis dibakar. Kemungkinan juga ada orang-orang tertentu begitu yang melakukan spiritual di sini. Tuh, seperti ini loh teman-teman. Oh, besar sekali. Perlu diketahui teman-teman, di durasi saat ini saya sendiri sudah melakukan perjalanan hampir 1 jam. Jadi bayangkan ya, sudah berapa kilo yang saya tapaki ya. Dan di sini saya mendengar percikan-percikan air begitu. Dan sepertinya ada semacam sumber mata air yang cukup besar di sini. Saya mencoba untuk melihatnya ya, karena di sini ada 2 jalur, ada jalur ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini ada semacam bangunan begitu ataupun bangunan beratap ya, dan sepertinya sangat bersih sekali, yang pastinya banyak orang yang sudah berdatangan ke sini. Loh, seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan sumber mata air yang dialirkan ke bawah sebagai kebutuhan warga ya. Dan saya mendapatkan batu kars ya, ataupun batuan kapur yang banyak ditaburi bunga-bunga maupun tempat pembakaran dupa ya. Loh, kalau melihat dari airnya sangat jernih sekali teman-teman, dan kemungkinan sumber mata airnya berada di dalam bangunan ini. Loh, seperti itu ya. Wih, mungkin ini dulunya merupakan tempat pemandian raja-raja ya, ataupun para permaisuri. Mungkinkah ada bidadari yang datang ke sini, yang mandi ke sini ya. Ini sangat jernih sekali. Loh, seperti ini ya untuk batu-batu karsnya, berlubang-lubang. Jadi ini adalah batu karang, karena ini memang berdekatan dengan laut. Ini airnya sampai meluap loh. Loh, berarti sumber mata airnya dalam dan besar di dalam situ. Ya, pemirsa, setelah melakukan perjalanan kisaran 45 menit dengan jarak tempuh di kurang lebih 2 km ya, kami sampai juga di sebuah tempat yang paling bersejarah, namanya Goa Istana. Nah, disitulah kami mendapati suasana yang cukup mistis di sini, cukup sakral. Dan ini menurut dari sumber tutur, tempat ini katanya merupakan tempat bertemunya Insinyur Soekarno, presiden kita, dengan Nyi Roro Kidul. Ini hanya sumber folklore teman-teman. Ini hanya sumber folklore ya, tidak wajib dipercaya. Dan dengan menaiki anak-anak tangga yang sudah dibangun rapi, kita akan menuju ke guanya. Sebuah lubang yang konon dulunya ini merupakan wilayah laut ya. Karena kami juga banyak mendapatkan selain batu-batu yang bercirikan batu-batu karang ataupun batu-batu kapur, batu kars, di sini juga kami dapatkan banyak kerang-kerang. Jadi kemungkinan dari beberapa jutaan tahun yang lalu di sini ini merupakan lautan begitu.
Dan ini merupakan rongga ya, kemungkinan ini adalah merupakan rongga karang gitu. Di depan pintu lorong bawah tanah ini kami mendapatkan tempat perdupaan ya. Ada beberapa pengunjung yang membakar dupa di sini, bahkan beberapa sesajen, dan kita coba masuk ke gua istana. Nah, disinilah gua istananya, dan kami mendapati kultur batuan yang sudah mulai terbentuk stalaktik di sini, seperti itu teman-teman. Nah, sudah terbentuk stalaktiknya, meskipun tidak begitu panjang, tapi sama seperti di gua-gua daerah Blitar, Lamongan maupun Tulungagung ya, dan Blitar begitu, serta Tuban. Jadi memang kultur batuannya itu batu-batu kars begitu. Nah, seperti itu. Dan banyak lubang-lubang. Kita coba mendekat ya, lebih dalam lagi. Di situ ada vlogger juga yang lagi ngevlog di ruangan paling dalam. Nah, untuk panjangnya dari gua ini kisaran 20 meter teman-teman. Namun saya tidak apa ya istilahnya, ini masih dugaan saja. Kita coba masuk ke dalam. Ada tetesan-tetesan air di dalam ataupun dari atas dinding gua ini, seperti ini ya, tetesan-tetesan airnya. Astagfirullah, kelelawar tuh, seperti itu. Dan ada warna-warna menghitam begitu, kemungkinan ini dari apa ya, kelelawar-kelelawar yang hinggap di sini. Masya Allah. Nah, ini kita dapatkan bentuk-bentuk stalaktik. Dan untuk di bagian bawah ini tanah begitu, tanah biasa, dan ada tempat-tempat altar ataupun tempat-tempat pemujaan ya, dan beberapa mitos yang berkembang begitu ya. Mohon maaf ya, mohon digarisbawahi, ini hanyalah mitos ya, yang artinya keberadaan ataupun keterangannya bisa terjadi atau hanya berupa cerita turun-temurun ya, belum tentu terjadi. Katanya di tempat ini ya, selain juga tempat bertemunya Presiden kita Insinyur Soekarno dengan Ratu Roro Kidul, di sini juga dulunya ya merupakan tempat berkumpulnya raja-raja Nusantara. Jadi semua raja-raja berkumpul di sini teman-teman, untuk mendiskusikan sesuatu, mungkin untuk perkembangan maupun kepemerintahan kerajaan di zaman itu. Dan disinilah mereka berdiskusi. Kalau melihat dari ruangannya, ini cukup luas sekali, mungkin kisaran lebarnya itu ada 30 meter dengan tinggi kisaran 10 meter, dan panjangnya ada kisaran 30 meter. Kita coba mendekat. Di sini ada tempat perdupaan ya, ada tempat perdupaan begitu. Nah, seperti itu. Nah, ada sesajen ya, seperti halnya tradisi orang Jawa yang masih kental sekali melakukan beberapa ritual dari leluhur ya. Nah, seperti ini tempat perdupaan, serta beberapa dua batu yang sudah diselimuti, dibungkus oleh kain warna kuning keemasan dan putih. Nah, juga ada payung kuning keemasan dan merah. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada payung putih, dan di sini kami mencoba untuk lebih dekat lagi, dan banyak kecoa-kecoa. Ini kecoa-kecoanya teman-teman. Loh ya, ya memang kecoa ini kan memang untuk habitatnya memang di tempat-tempat lembab ya. Jadi sudah terbiasa lah. Dan banyak sekali batuan-batuan yang pipih begitu, sangat tajam. Ini hati-hati kalau kena kepala. Nah, seperti ini kita coba melihat beberapa sesajen yang tersedia di tempat ini. Ada bumbu rampe ya, ada cok bakal juga beserta dupa, beserta, nah ini banyak sekali pisang dan buah-buahan ya. Nah, ini disediakan altarnya, dan di sini memang tempat untuk hening ya, untuk mengheningkan jiwa, karena sangat sunyi sekali berada di tengah hutan, yaitu hutan Alas Purwo, di
di mana hutan ini memang benar-benar terkenal dengan mistisnya, yang konon katanya ya, tempat ataupun hutan Alas Purwo ini tempat berkumpulnya para jin-jin, teman-teman. Ya, kita bersanding dengan makhluk-makhluk astral, karena mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Dan di kedalaman kisaran 30 kami mendapatkan lubang lagi beserta ada genangan air. Ini ada genangan air, mungkin ada sumber mata air dari dalam situ, cuman saya tidak berani untuk masuk, teman-teman, karena ini medannya masih belum begitu tahu gitu loh. Takutnya ketika nyampe di beberapa kedalaman beberapa meter ini dalam begitu, jadi kita cuma intip saja ya dari luar ya. Nah, seperti itu. Dan sepertinya di sana masih ada beberapa terowongan-terowongan ataupun jalur-jalur tertentu begitu dari sini ya, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Kemungkinan ini adalah lorong rahasia mungkin, dan mungkin disinilah para raja-raja ataupun Presiden Soekarno yang sempat bertemu dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Ya teman-teman, kita coba eksplor terus sebagaimana yang sudah banyak diterangkan di beberapa artikel tentang beberapa keunikan ataupun sesuatu yang langka, bahkan kesakralan di Alas Purwo ini. Kita coba keluar dulu, kita melihat lebih luas lagi di bagian luar. Saya rasa untuk di bagian dalam cukup ya, karena memang tidak ada apa ya, maksud saya lorong-lorong tertentu lagi yang bisa ataupun yang aman saya masukin. Kalau yang barusan itu sepertinya tidak aman dan saya tidak berani ya, karena keselamatan memang utama, teman-teman. Dan di sini saya mendapatkan batu-batu yang bercirikan batu-batu karang. Jadi ya artinya di sini itu mungkin dulunya lautan, teman-teman. Karena banyak sekali kami dapatkan itu kerang-kerang yang sudah menyatu maupun menempel di batu-batu karang seperti ini. Dan ini adalah tebing batuan kars ya, batuan kapur. Bahkan ada semacam bekas ya ataupun ceruk kecil begitu yang sepertinya cukup di lengan besar. Nah, seperti ini ya. Ya Allah. Kita coba melihat di pinggiran sini. Nah. Wih. Dan sepertinya mentok ya. Di situ sudah jurang. Dan ini berada di tengah hutan Alas Purwo, merupakan hutan tertua dengan luas 44.000 hektar lebih. Banyak flora dan fauna, hewan-hewan endemik di dalamnya yang dilindungi. Karena hutan Alas Purwo ini merupakan Taman Nasional Indonesia, hutan konservasi. Terima kasih sudah mengikuti kami. Ikuti terus di perjalanan kami. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.